Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, dimanapun kalian berada, senang sekali saya hari ini Maria Stella Putri Bumi Indonesia Udara 2021 kembali menyapa sahabat Eljon dimanapun kalian berada dalam Community Update. Dan sekarang pada episode kali ini Stella tidak hanya sendirian tapi juga ditemani oleh host yang sangat luar biasa, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Halo Pak Joni, mungkin halo, boleh Stella. buka maskernya, wah Ya. ganteng sekali ya sahabat Eljon ya. Bagaimana kabarnya Pak Baik. Joni? Nah, sahabat Eljon, hari ini Stella dan juga Pak Joni tidak berdua saja ya Pak Joni ya, tapi kita juga sudah kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang pengacara sukses dan merupakan tokoh yang sangat inspiratif. Mungkin bisa kita langsung sambut bersama ya Pak Joni ya. Bapak Dr. Joni Toat SHMM, Ketua Harian PSMTI Jawa Barat dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, Advokasi PSMTI Pusat. Iya. Halo Pak Joni. Halo, izin buka ya. Iya, silakan Pak. Ya, Bagaimana Terima kasih. kabarnya Pak hari ini? sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa kita hari ini bisa mendapatkan Pak Joni Toat bersama kita. Iya. Kita pengen dapat cerita. Soalnya beliau ini sebagai salah satu tokoh di PSMTI yang baru saja dilantik bulan Wah, Juli kemarin. Luar biasa, selamat Iya ya kan? Pak. Iya, sama-sama juga dengan Pak Joni. Beliau sebagai wakil ketua Umum, bagian bidang hukum ya, bidang hukum atau departemen kalau sekarang. Departemen, ya. Hukum, HAM, dan advokasi. Wow, banyak tuh. Banyak sampai 3. Hukum, HAM, dan advokasi ya. Iya, betul. Ya. Jadi hati-hati loh, jangan salah nanya nanti dihukum. Enggak. diskusi. Iya. Iya. Pak pengen dengar cerita. Pada saat kita melihat PSMTI, Iya, sebuah organisasi besar telah berusia 24 tahun. betul. Selama perjalanan 24 tahun, tentu banyak hal-hal hukum yang mungkin terabaikan atau belum terselesaikan. Betul. Mungkin Bapak bisa cerita nggak, apa sih yang ditugaskan atau Bapak melihat apa yang Bapak bisa bantu menyelesaikan di PSMTI? Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Memang PSMTI ini adalah merupakan suatu organisasi yang sangat besar karena ada di 31 provinsi dan malah nanti akan sebentar lagi bertambah. Kemudian juga di 300 cabang kota dan kabupaten. Dan organisasi ini sangat berpengaruh tentunya juga menjadi mitra bagi pemerintah. Jadi apabila pemerintah membutuhkan sesuatu hal untuk sosialisasi, khususnya bagi masyarakat Tionghoa, ini adalah organisasi yang sangat tepat. Dan juga bagi masyarakat Tionghoa atau suku Tionghoa yang ingin menyampaikan aspirasi, mungkin saluran aspirasinya tentu masalah hukum yang saya pegang, bisa juga banyak yang melalui PSMTI. Tapi kadang-kadang masyarakat ini suka over ekspektasi juga. Nah, itu juga kami harus ya dengan sabar mengayomi apa yang bisa kami perbuat. Kadang-kadang ya urusan personal pun mereka sampaikan kepada kami. Tapi sebetulnya secara organisasi kami lebih mencari kira-kira apa yang bisa kami perbuat untuk suku Tionghoa keseluruhan. Misalnya ada aturan-aturan yang kira-kira diskriminasi untuk suku Tionghoa, Iya. nah hal seperti itu. Tapi kalau yang bersifatnya personal itu memang agak susah ya, karena kadang-kadang terbentur dengan permasalahan dengan kira-kiranya dengan sesama suku Tionghoa lagi atau dengan organisasi lain. Nah, kami berusaha hanya menyelesaikannya dengan mediasi. Itu Pak Joni. Jadi misalnya ya Stella, Iya. ada satu keluarga suami istri, terus terjadi masalah, mereka berpisah, terjadi masalah hukum, bagaimana dengan status anaknya, Iya. bagaimana status hartanya, Betul. gitu ya, banyak hal-hal gitu. Iya. Apakah juga ditangani Pak? Kalau mereka minta tolong, Minta tolong. Iya, jadi kita tolong dalam arti kita hanya mengadvokasi Oke. secara hukum seperti apa yang harus diperbuat. Tapi kalau memang tidak bisa dimediasi mengenai anak atau mengenai harta, kami tidak bisa berpihak kepada salah satu. Kalau sudah kepada salah satu berarti kita namanya itu sudah profesional. Nah, kami merekomendasikan
kepada kira-kira dari kami ada lawyer yang kira-kira bisa bantu mereka secara profesional. Dan sekarang ini kami sedang menyusun lawyer dan juga advokat yang ada di seluruh Indonesia. Kita punya database. Jadi seandainya nanti ada yang di Medan atau di mana suku Tionghoa yang membutuhkan atau masyarakat umum yang membutuhkan, kami punya database, kami akan referensikan secara profesional. Kalau menurut perkiraan Iya. Pak Joni, kan kalau kita bicara suku Tionghoa, Iya, hampir rata-rata pengusaha ya, Iya. bisnis ya. betul, Terus masalah hukum yang terjadi paling banyak perdata, betul, ya kan? betul. Masalah perdata, terus nanti masalah merek, ada yang Iya. merasa diserobotin, ya, Hak hak cipta. cipta, Betul, betul. gitu ya. Ahli waris, Iya. gitu. Banyak Betul. yang mengabaikan masalah itu ya. Betul. Kira-kira zaman sekarang nih, Iya. pengacara itu kan banyak sudah spesialis. Iya. Ada pengacara yang spesialis ngurusin perburuan gitu ya, Iya. masalah buruh gitu. Iya. Udah ada pengacara spesialis kriminal, Iya. perdata. Iya. ya kan? Khusus korupsi juga Iya. biasanya ada. Nah, makin banyak. Iya. Menurut Bapak di PSMTI apa sih yang paling banyak, Pak? Kalau di PSMT sendiri, perdata biasanya kasus tanah, kasus keluarga juga banyak. Iya. Tapi kami menyarankan untuk hal-hal seperti itu dimediasi. Apalagi kalau sesama saudara, sesama teman, atau sesama suku Tionghoa, atau tetangga, atau apa, kami mohon kepada ketua provinsi, PSMT provinsi, untuk bisa membantu memediasi. Mudah-mudahan itu bisa terselesaikan. Tapi kalau tidak bisa terselesaikan, ya bisa mengambil jalan masing-masing, tentu lewat jalur litigasi atau lewat hukum, langsung kepada yang kami rekomendasikan kalau mereka membutuhkan nama-nama profesional lawyernya gitu. Iya. Jadi Stella berpikir pengen beracara atau tidak? Betul. Sudah dimediasi, Sudah dimediasi masih terus ini. mau diributkan, Nah. atau mau diselesaikan ya dengan mediasi Tapi dari menurut Pak saya Joni ya? menurut saya banyak ruginya kalau diselesaikan secara hukum litigasi. Iya. Lebih baik kita mediasi win-win solution. Kalau ada win-win solution berarti tidak ada yang tersakiti. Dan silaturahmi istilahnya kami menyebut pertemanan, persaudaraan masih bisa Masih terjalin. terjalin. Iya, itu yang diharapkan. Sekarang kan lagi musim namanya restoratif justice itu, Iya. yang dicanangkan oleh kejaksaan, kepolisian, supaya beban dari kepolisian, dari pengadilan juga, dari kejaksaan juga berkurang. Karena itu membutuhkan biaya yang sangat banyak Jadi sendiri. kos negara bisa agak Berkurang. turun ya Pak? Iya. Dan yang pasti persaudaraan, silaturahmi masih bisa berjalan kalau Betul. win solution. Itu yang penting. Nah, Apalagi kalau di organisasi kami ya, Iya. di PSMTI, Nah. harus guyup namanya, udah paguyuban harus Paguyuban. Itu Pak Joni. Berarti harus rukun ya Pak ya. Ya, itu yang pertama lah. Berarti untuk di bidang Bapak sendiri memang tidak secara profesional tapi lebih ke mediasi. Untuk di PSMT seperti itu. Tapi kalau saya sebagai jasa profesional ya tentu kami apa yang klien kehendaki, tapi kami selalu menasehati. Kalau bisa diselesaikan, tolong selesaikan. Nah, seperti saya domisili di Bandung, kebetulan ya saya pegang sebagai ketua harian PSMTI Jawa Barat, karena Bandung juga tidak terlalu besar, kebanyakan kenal. Ya, Oh, iya. mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Kebanyakan bisa diselesaikan dengan Jadi baik. kalau di Bandung karena semuanya sudah saling kenal, Iya. begitu ada masalah, ada Pak Joni Toa, Ya, selesailah urusannya Selesai. semua. Ya, amin, mudah-mudahan lah seperti itu ya. Nggak usah ribut-ribut lagi ya. Iya, betul. Makanya Stella kalau ada masalah, lapor ke Pak Joni Toa. Langsung ke Pak didamaikan. Joni. Didamaikan, iya. Win-win solution dan jadi lebih rukun ya Pak Betul, ya. betul. Jangan pakai emosi lah ya. Kepala dingin semua Iya. juga. Makanya cepat mendaftar sebagai anggota PSMTI Nah, itu. supaya dapat pelayanan itu. Nanti diberi marga dulu sama Pak Joni ya. Oh iya. Untuk masuk PSMTI. Pak, terus seberapa lama sekali nih? Karena kalau kita lihat PSMTI kan mobile terus, Iya, betul. banyak sekali kegiatan. Iya. Sehingga Bapak ya harus bolak-balik Betul, ya. betul. Seberapa sering sih ke Jakarta, Pak? Ya, tergantung kebutuhan, tapi untuk minggu ini aja saya sudah 2 kali bolak-balik ke Jakarta. Minggu depan juga sudah ada rencana 2 kali.
Ya, karena saya sudah masuk di PSMTI, tentunya saya harus komit juga, harus bisa membagi waktu seperti itu. Iya. Pak, kalau kita lihat di PSMTI, Iya. seperti Bapak ceritakan tadi, ada di 31 Provinsi, betul, ada di hampir 300 kabupaten kota betul. se-Indonesia. Iya, Nah, itu kan persoalan yang timbul sangat beragam. iya, Ada provinsi, kabupaten, kota yang di situ menonjolnya masalah pertanahan. iya, Ada juga masalah sosial. betul. Saya dengar Bapak mau melakukan kegiatan sosial juga ya, Iya, donor betul. darah ya. Betul. Nah, itu tiap-tiap daerah kan punya permasalahan sendiri-sendiri. Iya, Menurut Bapak yang agak menonjol urusan hukum nih, iya, urusan hukum sesuai dengan bidang Bapak, iya. di daerah mana Pak? Dan masalahnya apa? Kebanyakan tentunya di kota besar. Kota besar. Di kota besar karena penduduknya juga tentunya lebih besar Ya. dan mereka berinteraksinya juga dengan sesama itu lebih banyak. Hmm. Jadi permasalahannya lebih banyak seperti itu. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kota kecil juga ada. Tapi kalau kota kecil biasanya ke permasalahan keluarga lebih Oke. banyak yang itu. Masalah keluarga ya. Masalah keluarga. Masalah keluarga itu masalah warisan kepada anak atau masalah keluarga suami istri ribut Iya. atau masalah harta atau masalah apa Pak yang banyak? Ya kebanyakan kalau masalah keluarga ya tentu ketidakcocokan dalam rumah tangga. Nah setelah tidak cocok sendiri ada permasalahan tentu bawaan ya seperti masalah harta dan masalah anak-anak. Biasanya seperti itu. Itu pahalanya gede loh. Orang lagi berantem, Nah. datang Pak Joni didamein. Iya, itu Bisa harus. jadi pahalanya lebih gede. Jadinya nggak jadi pisah. Iya. Iya, Luar biasa. karena itu aturan dari pengadilan juga seperti itu harus dimediasi dulu. Kalau tanpa mediasi langsung masuk ke acara pengadilan itu nanti hasilnya bisa batal demi hukum. Tidak Oh, bisa. gitu? Iya, aturannya jelas memang harus dimediasi dulu. Biasanya memakan waktu minimal 1 bulan ya. Kalau sudah deadlock karena memang tidak bisa dipaksa ya perceraian tetap terjadi. Tapi saya selalu mengedepankan juga supaya tidak ada kejelekan setelahnya gitu kan. Tidak mengungkit-ungkit permasalahan, kejelekan masing-masing pasangan, tapi kita tekankan masalahnya hanya ketidakcocokan aja seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada yang merasa kalah disakiti ya. Iya, karena kan ada anak kan. Betul, Yang betul. namanya anak kan Kasihan nggak ada anak. bekas anak, nanti tahu kejelekan ibunya atau kejelekan bapaknya kan kurang baik. Betul. Kasihan anaknya Iya. ya, Stella. Iya. Kalau di daerahmu apa masalah yang paling banyak? Lapor Aduh. kepada Pak Joni Iya, Toar. saya langsung konsultasi ke Pak Joni. Jadi kalau di daerah itu lebih banyak target Bapak memberikan mediasi ya Pak ya? Iya. Mediasi. Ada nggak kasus-kasus yang menonjol, misalnya ribut antara sesama pengusaha, masalah tanah, misalnya sengketa tanah, masalah ribut dagang, utang piutang yang nggak bayar gitu Iya. loh misalnya ya. Betul. Terus merembet dari perdata ke Pidana. pidana misalnya. Iya. Terus apalagi ya, mungkin banyak banget tuh. Iya. Betul. Hal seperti itu pasti ada aja. Ada apa ya? Pasti. Tapi yang menjadi concern kami di PSMTI adalah kira-kira perbuatan dari oknum, maksudnya dari suku Tionghoa sendiri kadang-kadang ada. Kemarin sendiri di Bandung juga pernah ada kejadian, di kota-kota lain kita harus mencegah hal seperti itu. Jangan sampai dipolitisasi atau dipolitisir, itu jadi membawa kepada SARA. Nah itu yang kami hindarkan. Begitu ada seperti itu, kami dari PSMTI bagian hukum harus bisa meredam hal itu. Itu yang berbahaya. Nah itu untuk kepentingan semua suku dan saya pikir ini juga membantu aparat pemerintah juga aparat keamanan juga membantu aparat pemerintah supaya tidak terjadi, karena apalagi ini sekarang sudah menjelang tahun politik. Ya. Hal-hal itu kemungkinan bakal bisa terjadi. Nah kita suku Tionghoa harus mawas diri lah. Ya. Harus mawas diri supaya tidak terjadi gesek-gesekan. Ya kalau bisa ada sesuatu hal juga tolong dengan kepala dingin gitu. Itu aja.
Jadi pemerintah sangat tertolong Iya. dengan adanya PSMTI memediasi secara gratis, Pak. Ya tentu kalau mediasi harusnya harus free ya. Kalau nggak ada Mediasi itu, iya. free sehingga tidak beracara. Jadi Iya. biaya pemerintah juga Kosnya ringan. ringan. Iya. Ya, jadi banyak hal yang bisa diselesaikan di luar Iya. pengadilan ya. Betul itu. Iya. Itu yang penting. Pak, kalau kita lihat perjalanan PSMTI selama 24 tahun Iya. sebagai sebuah organisasi peguyupan, Iya. tentu dari periode masing-masing ketua Iya. dengan gayanya Betul. masing-masing, dengan caranya masing-masing, ada nggak? Yang pasti kan banyak SK-SK atau Iya, iya, iya. peraturan organisasi yang dikeluarkan kan? Iya. Ada nggak yang menjadi target Bapak? Oh, ini mesti saya beresin dulu, yang ini boleh belakangan, yang ini menyangkut ini menyangkut itu. Bagaimana penyelesaian? Ada nggak kira-kira gambaran, Pak? Jadi untuk saya kebetulan kan hanya pegang untuk di pusat kali ini, tapi saya ikut organisasi PSMT ini di Jawa Barat sudah 2 periode ya. Kalau saya melihat untuk ketua umum yang sekarang ini sangat akomodatif untuk menyelesaikan segala permasalahan dan kelihatannya sangat kecil sekali kalau di permasalahan intern. Tapi pasti yang namanya organisasi besar dan kali ini ternyata cukup gemuk juga kepengurusannya, beda pendapat pasti ada. Tapi dengan baik Pak Ketum, Pak Wilianto Tanta bisa menyelesaikan ini dengan baik dan semua menjadi happy. Karena kita punya satu tujuan bahwa kita ini berorganisasi bukan cari musuh tapi cari kawan, cari network yang tentu dan kita bisa berbuat banyak untuk kita diri sendiri suku Tionghoa dan juga bagi masyarakat umum dan pemerintah tentunya. Gitu. Wah, luar biasa Stella. Biasa sekali ya Pak ya. Adanya PSMTI, adanya Pak Joni Toat bisa bantu banyak hal di masyarakat Tionghoa sekali. maupun di organisasi ya. Iya. Semuanya dimediasi aman. Aman. Iya. Ada Pak Joni jadi aman. Jadi banyak pahalanya Pak. Iya, amin, amin, amin. Pak, kalau misalnya di organisasi sendiri, kira-kira untuk penanganan kasusnya Iya. itu paling banyak itu permasalahan tentang apa untuk organisasinya? Untuk- Kendala hukumnya biasanya. Kadang-kadang ada tumpang tindih karena memang ini organisasi kepengurusannya juga ada orang baru dan orang lama. Kadang-kadang ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini harusnya masuk ke bidang mana atau departemen mana, ini masuk. Nah itu memang harus diselesaikan secara SOP-nya nanti harus jelas. Itu memang pelan-pelan. Kami sendiri bekerja sama dengan bagian organisasi, depan organisasi dan yang lain. Dan saya harap juga yang lain bisa mengikuti. Tapi itu semua saya punya keyakinan mereka berbuat apapun itu demi organisasi, demi kebaikan, demi suku Tionghoa. Jadi kita tidak menyalahkan juga. Cuma mungkin prosedurnya, SOP-nya, nah itu yang harus diluruskan, itu aja. Jadi biar aman diluruskan dulu SOP-nya ya Pak? Iya betul itu, supaya tidak tumpang tindih lah gitu. Iya. Betul. Dan itu bukan hanya di pusat loh. Saya pikir Di daerah itu sampai ke daerah-daerah. Betul. Sering-sering ada SK misalnya di daerah. Mungkin daerah sendiri masih tidak sepakat 100% gitu Iya. loh ya. Iya. Ada terjadi 1-2% yang protes gitu. Iya, Iya. iya. Nah itu mungkin kalau tidak mempergunakan mediasi jadi rame ya. Iya betul. Harus dimediasi Iya. supaya semuanya bisa menerima ya. Betul. Balik lagi tadi win-win solution ya Pak? Iya, ya? karena tujuannya kan sama. Buat apa kita ribut-ribut kan? Kita kan cari teman, cari apa, Iya. dan tujuannya sama gitu. Kita tinggal cari solusinya harus seperti apa supaya win-win solution itulah. Wah, luar biasa sekali. Kalau misalnya berhubungan dengan pemerintah ini, Pak, Iya. karena kan organisasi PSMTI juga berkolaborasi juga Betul. dengan pemerintah. Itu Iya. kira-kira seperti apa untuk di bidang hukumnya sendiri? Nah, di bidang hukum kemarin ini baru saja Pak Joni juga ikut. Kami ada kerjasama dengan sudah menandatangani kerjasama dengan Persaja, Persatuan Jaksa Indonesia untuk seluruh Indonesia. Nah, hal utama yang diperjanjikan adalah memberikan pelatihan bahasa Mandarin kepada jaksa-jaksa supaya ada kemampuan dan nanti akan mendapatkan beasiswa juga untuk belajar di negeri Tiongkok. Nah, selain itu dalam bidang sosial juga sama. Jadi ada kegiatan sosial yang menggandeng dengan kejaksaan sama-sama kita. Kemudian dari kejaksaan sendiri memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya anggota PSMTI atau masyarakat Tionghoa supaya melek hukum lah istilahnya. Nah, itu suatu kerjasama yang sangat baik dan barusan kami juga ke
Bareskrim melakukan kerjasama seperti itu dengan Polri, yaitu jadi kita ada sinergitas lah semua gitu. Oke, wah, luar biasa sekali kolaborasinya ya Pak Iya. Joni. Ini sebentar lagi para polisi, jaksa bahasa Mandarinnya Iya. jago-jago. Jadi Kalah jago kita dong jago. ya Iya, bahasa betul. Mandarinnya. Terus Iya. orang-orang juga jadi melek hukum. Iya. Itu luar biasa sekali kolaborasinya Pak. Iya betul. Iya. Kalau ngomelin orang melanggar hukum nggak? Ayo. Oke, tergantung. Kalau Iya. pakai bahasa Mandarin mungkin. Yang pasti jangan menyakiti orang. Iya. Kalau kita Nah, tuh. ngomong menyakitin orang. Bisa diaduin loh kalau Iya. menyakitin orang. Saya Apa, disomasi lagi. apa deliknya Pak sekarang? Ada lah. Perbuatan tidak menyenangkan itu yang paling gampang. Oh, Pasal perbuatan tidak menyenangkan ya Pak. Pasal karet Iya, disebutnya. pasal karet. betul. Jadi bagaimana cara membuat orang selalu senang? Nah harus itu, bikin senyum itu. Kita happy, mereka senyum, kita tersenyum. Iya, Kita iya. memberi, kita dengan senang hati memberi, yang diberi juga dengan senang hati menerima, kita bahagia. Iya. Pak, dengan 31 provinsi yang sudah punya ketua, Iya. yang sudah punya cabang, kira-kira akhir tahun ini atau akhir tahun depan bisa mencapai 34 semuanya? Kapan? Ya dengan segera, saya dengar bulan ini tanggal 27 September di NTT ada Musprov sekaligus pelantikan, kemudian ada membuat di Gorontalo juga, Sulawesi Utara juga sama. Oh. Saya rasa bisa lah. Yakin dengan sekarang dengan mobilitas Pak Ketum yang sangat luar hebat, biasa sangat ya. aktif, luar biasa, saya rasa bisa tercapai. Iya. Kemarin saya lihat di sosmed juga ada dari Jambi ya. Iya, betul. Saya lihat Korwil Jambi, Korwil Sumatera udah Iya. ke Jambi ya. Iya, Oh, itu mungkin sebentar lagi juga dilantik. dilantik juga ya, Ya, Pak ya? memang ini ada beberapa provinsi yang terjadi kevakuman, kekosongan. Nah itu kami benahi seperti itu. Pak Joni, kalau kita lihat begitu beragamnya suku Iya. Tionghoa di dalam segala bidang, Iya, Bapak misalnya sebagai profesional, seorang pengacara, Iya. begitu. Ada juga kita lihat kerjanya fokus pabrik, iya, ada yang kerjanya fokus pedagang, Iya. gitu ya. Begitu rentannya banyak, Iya. Pak ya. Masalah hukum yang bakal timbul paling banyak paling banyak untuk ke depan gitu. ke depan. Ya kalau Kira-kira apa, Pak? tentu tergantung dengan jenis bidangnya, dengan usahanya. Kalau dengan pengusaha mungkin dengan kasus perburuan biasanya kan. Perburuan. Iya, karena dengan masa pandemi ini ekonomi juga kurang berputar dengan baik. Betul. Tentunya banyak PHK. Nah itu agak banyak. Biasanya PHI, Pengadilan Hubungan Industrial itu agak kurang, sekarang overload saya rasa. Oh. Ya di tiap daerah gitu, apalagi di daerah-daerah industri Ya. seperti itu. Dan tentunya dengan ekonomi yang sulit, kasus-kasus perdata pasti banyak sengketa antar sesama mereka. Itu juga bertambah juga. Seperti itu. Itu karena dalam masa pandemik perputaran dagang mungkin tidak lancar, Iya. sehingga ada kewajiban-kewajiban Betul, bayar yang belum tertunda. bisa tertunda ya. Iya. Untuk rumah tangga juga sama. Oh Kalau ya? saya sama kelihatannya karena pandemi jarang keluar rumah, jadi makin tahu kejelekan masing-masing. Ya sama juga hari itu. Ini sambil guyon ya, tapi sebetulnya begitu. Di luar negeri juga seperti gitu. Oh gitu. Yang biasanya nggak pernah berantem mungkin jadi berantem karena mungkin ekonomi susah, pekerjaan lagi sulit, lagi apa, di rumah terus ketemu. Ya sama juga. Oke. Baru tahu loh. Iya. Hah? Kalau Iya, saya tiap hari juga- barengan gitu jadi Ternyata berantem. malah menimbulkan masalah Bisa juga begitu. ya Pak. Iya. Bukannya makin mesra ya. Iya, bukannya makin mesra. Oke, berarti memang karena pandemi juga banyak muncul Banyak. masalah-masalah Betul. baru ya Pak. Betul. Oke, saya baru tahu nih ternyata Betul. Makanya itu manfaatnya bicara dengan pakar. betul setuju banget nih Pak Joni. Dan juga sahabat Eljon yang sedang menyaksikan, jadi makin tahu kalau misalnya ternyata dalam menyelesaikan hukum itu ada proses-prosesnya, Iya. tidak langsung harus ke acaranya ya, Betul. harus mediasi dulu Betul. sahabat Eljon ya. Nah itu dia sahabat Eljon perbincangan kita bersama dengan Bapak Joni Toat. Terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV.
Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.